sekali ya, makanya kita perlu menjaga kesehatan. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Isa pimpin. Mas Ijaz pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Suci. Berdoa. Selesai. Nah, udah pada siap belum belajar hari ini? Siap, siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi lagu nasional dulu ya, biar mengasihkan suasana. Boleh berdiri semuanya? Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oh ya, hari ini kita akan belajar pencegahan penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular apa yuk? Penyakit yang menular ke orang lain. Nah, penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke orang lain. Nah, penularan ini melalui apa? Yang pertama sakit. Nah, kalau obat tidak langsung ini bagaimana contohnya? Misalkan dalam satu ruangan ada satu orang yang sakit, nah itu secara tidak langsung kalau penularan tidak langsung tidak saling berpegangan tangan, nanti temannya itu penularan. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini hampir sama ya, kalau itu berbeda. Yang keempat ini makanan dan minuman. Misalkan Mbak Rizwi punya adik pagi-pagi, terus makannya berbagi dengan adiknya, nanti ketularan. Nah itu penularan melalui makanan dan minuman. Terus yang kelima melalui hewan, misalkan siapa juga contohnya. Misalkan kita makan ayam, ayamnya itu ternyata terkena virus, tapi kita nggak tahu, padahal sudah dimasak, sudah dibersihkan, tapi masih ada virus yang keluar. Nah itu penularan melalui hewan. Selanjutnya kita hari ini akan mempelajari tentang pencegahan penyakit menular. Pencegahan yang pertama apa? Bisa tolong jelaskan kepada bintang? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, menjaga kebersihan diri itu perlu ya. Seperti apa menjaga kebersihan diri itu? Mandi, betul. Mencuci tangan termasuk tidak? Iya. Mencuci pakaian termasuk tidak? Masuk. Menjaga kebersihan itu kan seperti apa contohnya? Menyapu, mengepel, mencuci itu termasuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, Bapak Isa boleh kita tolong bacakan. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kenapa sih kita perlu mencuci tangan dengan air mengalir? Soalnya kalau airnya tidak mengalir, biasanya di dalam suatu bak itu nanti ada bakteri yang masuk. Kalau tidak mengalir nanti bakterinya berkumpul, nanti malah jadi penyakit. Terus yang ketiga boleh Mas Ijaz bacakan. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Nah betul ya, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kenapa sih harus menutup mulut dan hidung? Kenapa maksudnya? Biar tidak menularkan. Ya betul. Nanti kan penularan penyakit melalui udara ya anak-anak. Menutup mulut itu perlu, soalnya
biar tidak terjadi penyebaran virus atau bakteri melalui udara. Mbak Yusri boleh diberikan tolong. Yang keempat dibacakan Mbak Yusri. Mengonsumsi makanan yang dimasak dengan matang. Betul ya, tadi kan ibu bilang misalkan pertolongan itu melalui hewan, kadang kan kita nggak tahu hewannya itu terkena penyakit apa, terkena virus apa, makanya kita perlu memasak makanan dengan matang. Yang kelima itu minum air putih yang bersih harus ya. Masa kita mau minum air yang kotor. Terus yang keenam menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter. Yang ketujuh melakukan imunisasi sesuai jadwal. Yang kedelapan menghindari kontak dengan orang sakit. Yang terakhir, membersihkan lingkungan sekitar rumah dari tempat-tempat berbahaya kamu. Selanjutnya, nah ini ada contoh-contoh dari penyakit menular serta penyebab, gejala dan cara pencegahan yang tepat. Yang pertama ini penyakit kulit yang bisa dilihat di gambar ini ada kontrol di tangannya ini sepertinya gatal ya. Penyebabnya itu ada pertama bakteri, terus ada virus atau jamur atau parasit. Dan gejalanya ini ruang itu seperti merah-merah, terus batal, kemerahan, bengkak, demam. Kalau misalkan anak-anak nanti ada ruang atau terasa gatal terus itu dia bilang ke orang tua ya, guru atau bilang nanti dia akan periksakan ke dokter. Pencegahannya ini supaya tidak terjadi merah-merah ini dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak dengan orang yang sakit dan menggunakan obat-obatan yang sesuai. Selanjutnya ada penyakit influenza. Apa sih itu penyakit influenza? Penyakit influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, gejalanya ini adalah demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot dan kelelahan. Anak-anak udah pernah juga virus kena? Iya, pernah ya, semuanya ya. Biasanya ini yang paling sering itu batuk pileknya itu kadang karena penyakit influenza nanti langsung batuk, langsung pilek. Selanjutnya pencegahannya ada vaksinasi influenza, terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan menghindari kontak dengan orang yang sakit. Selanjutnya ada penyakit diare. Penyakit diare ini disebabkan oleh virus, bakteri, parasit atau keracunan makanan. Nah, karena penyebabnya ini keracunan makanan, jadi kita harus apa? Menjaga pola makan. Kondisinya juga bisa karena makanan yang dapat menyebabkan kita keracunan. Selanjutnya gejalanya ada diare, muntah, mual, kram, terus demam. Anak-anak perlu diingat ya, supaya kita tidak terkena diare ini kita harus menjaga makanan. Makanya nggak boleh jajan sembarangan. Kalau di luar sekolah jangan jajan sembarangan ya. Yang jajan abang-abang sama mbak-mbak itu. Terus yang ketiga adalah pencegahannya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, minum air putih yang bersih, mengonsumsi makanan yang dimasak dengan matang. Penyakit yang terakhir, penyakit demam berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit dan perdarahan. Pencegahannya 3M, yaitu apa sih itu 3M? Mengurangi berulang. Nah, perlu ditambahkan lagi karena penyebabnya adalah nyamuk, berarti kita harus memelihara ikan memakan sedikit nyamuk. Harus memelihara ikan sih, harus yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan adanya sedikit nyamuk di rumah. Misalkan nanti di kolam di bak mandi itu ada sedikit nyamuk, berarti kita harus membersihkan terus sering dikuras. Kalau misalkan di rumah pojok-pojok rumah ada kayak kolam kosong, kalau ada genangan airnya segera dibuang. Terus kalau ada tumpukan sampah, jangan sampai ada tumpukan sampah ya, soalnya itu bisa menyebabkan anak nyamuk besar. Selanjutnya kita tonton video terlebih dahulu ya. Bisa
tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Sekarang ya, jauh-jauh dari tanaman, jauh dari kita kan apa? Iya, teman-teman. Terus gimana supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau selama badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting, karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Nah, gimana videonya tadi anak-anak? Menarik ya? Jadi tadi dari video ini kita harus menjaga apa? Pertama, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau misalkan lingkungan kita sudah bersih, kita akan terjaga dari penyakit dan nah, selanjutnya supaya lebih paham, ibu kasih tugas anak-anak buat poster ya. Nanti posternya kita menjaga diri atau menjaga lingkungan dari penyakit menular. Silahkan gambar kelompok ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk gambar. Silahkan. Ibu. Kamu bingung dulu. Oke, sudah selesai belum? Oke, sekarang waktunya memaparkan hasilnya ya. Hasilnya untuk pada boleh minta tolong kelompok yang pertama memaparkan hasil posternya. Gimana hasilnya? Gambarnya? Gimana gambarnya? Yang pertama gambar apa itu? Sudah kebersihan ya? Kebersihan apa itu? Lingkungan. Nah, yang pertama ini gambar apa? Ini gambar itu apa namanya? Iya. Penyiram tanaman. Ya, oke. Selanjutnya ini apa sudah? Ini vakum bu. Membersihkan. Membersihkan. Ya, kalau yang ini masih juga yang Ini membersihkan dulu buku dari situ. gimana? Keren? Mari. Kasih B, kasih O, kasih B. Selanjutnya yang terakhir. Jangan kita kasih hasilnya. Itu ada beberapa cara menjaga kesehatan. Pertama, cuci tangan. Kedua, menggosok gigi. Ketiga, mandi 2 kali sehari. Kemudian ada makan makanan yang bergizi seimbang, terus minum air putih, terus berolahraga, tidur yang cukup, menyisir rambut, dan yang terakhir menggunting kuku. Oke, keren sekali ya. Ini kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini kita perlu menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, terus kita perlu juga untuk memperhatikan keadaan, jangan sampai kita mengeluarkan penyakit. Terus kita juga perlu melihat orang lain apakah dia sedang sakit. Jadi kita harus menjaga kok. Sekian pembelajaran
mengikuti. Baik, berdoa. Maksudnya berdoa. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.